Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Dwi Lestari Siregar, mahasiswi dari Universitas Darmas Indonesia semester 2. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan apa saja komponen-komponen yang ada dalam CPU. Yang pertama, ada motherboard atau mainboard yang merupakan terminal dari komponen-komponen CPU. Yang kedua, ada soket prosesor yang berfungsi untuk memasang prosesor pada motherboard. Tujuannya, proses tersebut dapat terhubung dengan motherboard dan bisa terbaca pada sistem komputer. Yang ketiga, ada slot memori atau slot RAM. Yang gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang berfungsi untuk menancapkan RAM pada motherboard. Untuk ukurannya tergantung ukuran RAM tersebut dan ukuran motherboard tersebut. Yang keempat, ada slot PCIe X16 yang berfungsi untuk menciptakan VGA card yang baru. Yang kelima, ada slot PCIe X1 seperti ini yang berfungsi untuk menciptakan peripheral komputer seperti LAN ataupun kabel jaringan. Yang selanjutnya ada slot PCIe untuk menancapkan kartu-kartu atau circuit pada komputer seperti LAN dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk fungsi ini kurang lebih hampir sama, tetapi untuk slot PCIe ini tingkat kecepatannya jauh lebih rendah atau di bawah PCIe 16 maupun PCIe X1. Selanjutnya yaitu ada slot IDE dan slot SATA yang berfungsi untuk menancapkan kabel-kabel yang menghubungkan motherboard dengan CD-ROM dan hard disk. Yang ini adalah slot IDE dan ini adalah slot SATA. Slot IDE identik dengan panjang, sedangkan slot SATA cenderung kecil. Untuk slot IDE lebih sering ditemukan pada motherboard versi lama. Yang selanjutnya ada chips BIOS, bisa dilihat seperti ini. Chips BIOS berfungsi untuk menyimpan program dari BIOS, di mana BIOS itu merupakan chips yang berfungsi sebagai pengontrol hardware yang terpasang pada komputer. Yang selanjutnya yaitu baterai CMOS. Baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor merupakan baterai kecil yang fungsinya untuk memberi daya pada BIOS agar BIOS dapat menyimpan semua settingan yang ada pada BIOS. Jadi, apabila kita cabut baterai ini dari tempatnya, maka data atau program ataupun informasi yang ada pada chips BIOS tersebut maka bisa hilang. Selanjutnya ada back panel yang merupakan komponen port pada belakang motherboard yang biasanya digunakan untuk menghubungkan motherboard pada komponen-komponen eksternal. Yang pertama ada part PS2 mouse, yang kedua ada part PS2 keyboard, yang ketiga ada part VGA serial part paralel, dan 4 part USB 1, 2, 3, 4, 1 part untuk LAN yang ini, dan selanjutnya part untuk LAN in, LAN out, dan untuk mic. Selanjutnya ada hard disk. Di sini dapat kita lihat merek hard disk itu tersendiri yaitu Maxtor, dan dapat kita lihat di sini kapasitas dari hard disk itu ada 40 GB. Fungsi hard disk yaitu untuk menyimpan file atau dokumen menuju komputer. Selanjutnya yaitu CD-ROM. CD-ROM merupakan perangkat keras pada komputer yang dapat berfungsi membaca audio dan video. Jadi CD-ROM ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu CD-ROM R dan CD-ROM RW. Sekian dari saya penjelasan dari komponen-komponen yang ada dalam CPU. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.